Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Seperti biasa, jangan lupa like dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video-video lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apakah yang terlintas dalam benak kamu ketika mendengar kata kimia? Apakah berupa zat-zat yang berbahaya, rentetan rumus, atau orang dengan kacamata tebal yang bekerja di laboratorium? Atau lebih berbahaya lagi, yakni ledakan bom atom? Apapun yang terdapat dalam benak kamu tentang kimia, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan bahan kimia. Kita mengenal bahan pembersih seperti deterjen dan sabun, bahkan air putih yang setiap hari kamu minum mengandung molekul H2O, dan juga nasi yang kamu makan agar memiliki energi juga terdiri dari bahan kimia yang dikatakan sebagai karbohidrat. Nggak semua berbahaya bukan? Malah sangat bermanfaat. Pernahkah kamu melihat komposisi deterjen yang kamu gunakan untuk mencuci ataupun sampo yang kamu pakai untuk keramas? Apa sajakah bahan yang tertulis di bagian belakang kemasannya? Sabun ataupun sampo tersebut terbuat dari bahan kimia. Untuk tugas kamu di rumah, silakan dokumentasikan komposisi bahan-bahan kimia yang ada di rumah kamu ya. Setelah mengetahui apa saja contoh zat bahan-bahan kimia di sekitar kamu, sekarang kita bahas apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Manfaat belajar ilmu kimia. Manfaat belajar ilmu kimia itu pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kimia dikenal sebagai Center of Science atau pusat dari ilmu sains. Kamu perhatikan gambar berikut, di mana ilmu kimia ini dipelajari di ilmu pengetahuan lain seperti bidang pertanian. Bahan kimia digunakan untuk pembuatan pupuk. Bidang kedokteran untuk melakukan ronsen digunakan sinar X. Bidang farmasi, ilmu kimia berperan dalam identifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan obat-obatan. Bidang biologi, ilmu kimia membantu menjelaskan proses biologi di alam dan di dalam tubuh manusia. Bidang perikanan kelautan, analisis kualitas air dan mengkaji pengaruh kualitas air dalam budidaya perairan. Metode ilmiah.
Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Metode ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah. Masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, apakah makan kangkung dapat menyebabkan kantuk? Apakah kandungan zat besi dalam kangkung menyebabkan kantuk? Kemudian, langkah yang kedua yaitu penyusunan teori dan studi pustaka. Setelah merumuskan masalah yang berupa pertanyaan penelitian, maka langkah berikutnya adalah studi pustaka dan penyusunan teori. Studi pustaka ini bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dan menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bertanya kepada narasumber atau studi literatur. Seperti misalnya, jika penyebab mengantuk karena zat besi ditelusuri pustaka, apakah kelebihan zat besi dapat menyebabkan kantuk? Jika memang zat besi menyebabkan kantuk, apakah dalam kangkung mengandung zat besi lebih banyak dari sayuran lain? Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis ini sendiri merupakan jawaban sementara atau perkiraan jawaban dari masalah. Dengan kata lain, jawaban tersebut belum merupakan jawaban yang pasti. Tersebut perlu pembuktian atau diuji kebenarannya. Seperti contohnya, kangkung mengandung zat besi. Zat besi menyebabkan kantuk. Penelitian dan menganalisis data. Untuk menjawab hipotesis bahwa penyebab kantuk setelah makan kangkung disebabkan oleh zat besi, dilakukan penelitian atau percobaan. Apakah benar zat besi memberikan peran dalam proses mengantuk? Percobaan ini dapat dibuktikan di laboratorium selain melalui pustaka yang ada. Misalnya, kandungan zat besi dalam kangkung diperiksa menggunakan spektroskopi serapan atom. Teori juga perlu ditemukan bahwa zat besi memang menyebabkan kantuk. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan data teori dan eksperimen. Misalnya, untuk menjawab hipotesis pertama, apakah kangkung mengandung zat besi? Menurut hipotesis yang kedua, bahwa zat besi menyebabkan kantuk ternyata benar. Jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka bukan kelebihan zat besi. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Terlihat ini adalah format dari penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah pada setiap ilmuwan termasuk pelajar diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu khususnya kimia. Adapun perilaku ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur. Kemudian rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka menerima pendapat orang lain, kritik atau argumentasi untuk kemajuan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Objektif. Seorang pelajar mengedepankan akal dalam memecahkan masalah diperlukan agar dalam memutuskan seobjek mungkin. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain dengan tidak menjadi plagiat. Memiliki visi ke depan, keselamatan kerja di laboratorium. Tempat kita melakukan suatu percobaan.
beberapa alat keselamatan diri, yaitu jas laboratorium untuk menghindari tumpahan dari zat kimia. Kemudian ada sarung tangan, kemudian sepatu yang tertutup untuk menghindari tumpahan dari bahan kimia. Kemudian ada kacamata laboratorium dan juga ada masker. Mengenal alat laboratorium kimia, yaitu di sini ada gelas kimia. Kemudian ada silinder ukur, kemudian ada labu ukur, tempat pengenceran, kemudian ada pipet di mana 20 tetes itu sama dengan 1 mili. Kemudian ada buret untuk mencampurkan cairan dalam tetes demi tetes. Alat pengukur massa, tapi yang sering digunakan adalah neraca digital. Kemudian alat pembakar ada namanya bunsen, dan pengukur suhu ada termometer. Ini tabung reaksi, tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia. Oke, di sini kita tidak boleh sembarangan di dalam laboratorium karena banyak bahan-bahan yang berbahaya dan harus kita jaga, ya. Di laboratorium dilarang menyentuh aliran listrik karena bisa menyebabkan korslet. Kemudian dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian dilarang berlarian sekalipun terjadi kebakaran, karena ketika kamu berlari, kamu dalam keadaan panik. Bisa jadi kamu menyenggol bahan kimia yang lebih berbahaya yang dapat menyebabkan ledakan yang lebih dahsyat, ya. Kemudian kamu dilarang membawa makanan dan minuman karena laboratorium bukan restoran, ya. Selanjutnya, ikuti perintah guru, ya. Jadi ikuti aba-aba dari guru. Kamu tidak boleh sembarangan melakukan praktikum di luar praktikum yang dilakukan. Kemudian dilarang berisik, ya, untuk menghindari lebih banyak menghirup zat-zat berbahaya di laboratorium. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol zat kimia berbahaya. Jadi kamu harus sudah tahu simbol-simbol ini. Gambar tengkorak ini artinya beracun, kemudian ini berbahaya, kemudian mudah meledak, mudah terbakar, korosif, dan pengoksidasi. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.